Sebelum lulus tuh kirim ke CV tuh sampai ratusan. Suka. Nah, ini. Oke. Ketika alam atau universe atau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang lebih, itu berarti kita kebahagiaan lebih. Pak Is, kita kan baru lulus nih Is ya. Banyaklah persepsi dari anak-anak kampus tuh setelah lulus tuh ya malah bebas, malah apa ya, kita bisa senang-senang, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Yeah. Well, that's true, but harsh truth-nya adalah ya kita harus cari kerja, kita nggak punya uang, dan ekspektasi keluarga apalagi sangat tinggi. Apalagi ketika kita di kampus itu punya prestasi yang mungkin bisa dibilang baik gitu ya. Yeah. Terus Baik. pas keluar tuh kok susah nyari kerja, terus kayak yang lain udah pada dapat kerja, kita belum, dan lain-lainnya. Mungkin tuh kalau menurut gue ya bagian dari masing-masing aja sih. Nah kalau dari Pai sendiri, harusnya itu kita setelah lulus tuh kita ngapain sih? Harusnya itu kita gimana dan apa yang harus kita lakuin setelah lulus? Gimana menurut lo? Ya, oke. Jadi gini sih, Bil. Sebenarnya sederhana aja sih. Sebenarnya mikir kita tuh jangan apa yang harus kita lakukan setelah lulus gitu. Oke. But what we can do before we graduate. That's a critical point. Oke. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu yang setelah lulus, kita harus melakukan itu sebelum lulus juga. Iya, enggak, justru malah melakukan itu sebelum lulus. Iya, jadi pemikiran kita tuh jangan kita harus ngelakuin sesuatu setelah lulus ini. Enggak, tapi justru kita harus udah set goal, udah ready sebelum lulus gitu. Oke. Terus? Iya, maksudnya kita ubah nih, jangan sampai ketika mungkin kita udah lalui sekarang nih ya, kita udah rasain sekarang. Mungkin ya kita untuk memotivasi teman-teman, memotivasi ya keluarga dan adik-adik kita ya, itu jangan sampai lu harus mulai cari kerja setelah lulus. Enggak, ini kita ngobrol mulai kerja aja ya. Iya. Karena tadi kan harsh truth-nya bahwa kenyataan pahitnya adalah susah cari kerja, ada yang mungkin padahal punya banyak prestasi, punya banyak penghargaan gitu Iya, kan. terus nilai IPK-nya juga tinggi gitu kan. Bukan gua nggak tinggi. Ya, nah, jadi ada banyak loh, Bill. Ada banyak yang mungkin mereka punya IPK yang tinggi, punya nilai yang bagus gitu. Tapi kenyataannya susah mendapatkan. Sebenarnya itu dilema aja sih. Maksudnya apa ya? Nyebutnya kayak apa ya? Lucu sebenarnya. Tapi ada bilang gini, loh berarti apa sih yang kita cari gitu? Apa sih yang kita cari dalam kuliah? Apa sih yang tujuan kita kuliah? Jangan bilang mau mending paling main kripto. Enggak kan? Kuliah nggak penting ya. Beda tujuan. Beda. Ya, gini guys, intinya gini Bill. Jadi apa sih yang harus kita lakuin gitu sebelum bagusnya ya. Jadi ketika kita sebelum lulus tuh kita harus sudah prepare gitu. Misalkan contoh ada tuh teman-teman gua nih ya, Bill, teman-teman gua tuh ada yang banyak bahkan sebelum lulus tuh kirim ke CV tuh sampai ratusan. Kadang gua ngechat gitu. Lu udah kirim berapa? Udah ratusan, udah banyak gak benda tahu lagi. Dia mau kayak malah mau kayak jualan data gitu. Jualan data dia gitu kan. Jadi nggak heran kalau tiba-tiba ada pinjol masuk gitu. Iya, tadi baru aja gua dapet telepon tadi juga. Nggak tahu dari mana. Jadi ya mungkin jalan orang beda-beda ya, Is. Ya. Gue pribadi setelah lulus itu sebenarnya gue nggak mau kerja. Emang tolol sih gue itu namanya. Bukan tolol. Kayak PD-nya terlalu pede gitu. Gue mau bikin bisnis, gue mau macam-macam. Istilahnya gue mau create something. Bukan gue mau bantu orang untuk create something, tapi gue mau bikin gue yang create something gitu loh. Yang pada awalnya ya gue sangat optimis dengan ilmu gue yang sangat tidak memadai lah. Gue aku itu, kenapa? Tidak memadai? Iya, istilahnya ilmunya belum cukup, tapi ya nekat aja, modal nekat. Yeah. Sampai dikasih modal sama teman dan ternyata gagal. Nah dari situ gue kepikiran, kerja dulu kali ya, buat ngumpulin modal. Kerja gue, tapi habis itu gue resign. Karena emang jujur selama gue setelah lulus itu, gue tuh nggak pernah yang namanya ngerasain ngelamar kerjaan, Is. Yes, ngelamar kerja aja dulu daripada sebelum Kalau ngelamar cewek iya pernah, cuma ditolak. Malah beneran ngelamar cewek. Ya bagus. Enggak bercanda. Okay. Tapi intinya mungkin ini buat pelajaran buat gue, mungkin next time tetap keinginan gue berbisnis tetap ada, keinginan gue untuk membuat sesuatu itu tetap ada. Tapi pasti gue pengen yang namanya ngerasain dulu, yang namanya jadi babu gitu kan. Harus dulu ngerasain jadi babu. Iya nggak sih? Harus banget ya kata-katanya babu gitu. Iya, itu. Karyawan kayak gitu. Karyawan, iya. Sorry, karena emang gue tuh tipe orang yang emang gak suka disuruh sebenarnya.
Iya, paham. Iya, tapi Gua paham, gua 4 tahun sama lu. Apa? iya, intinya gini loh, Is. Maksud gue, kenapa gue ngomong itu babu? Karena menurut gue ya, gue nggak suka aja disuruh-suruh gitu. Iya. Emang sih sombong banget gue emang. Gue angkuh, egonya gue tinggi banget. Tapi mungkin setelah banyak kejadian setelah lulus, 8 bulan ya kita udah lulus ya. Hampir 8 bulan. Kita apa sih itu September ya? September. September, Oktober, November. Iya, hampir 8 bulan. Iya. 8 bulanan. Itu pelajaran banyak banget yang gue dapetin dari ya gue gagal bikin bisnis, gue resign, dan mungkin sekarang gue mau ngambil kursus sama gue mau coba nge-apply lagi yang istilahnya gue bisa lah, karena kuliah pelajaran kuliah itu menurut gue tuh nggak ada yang nyangkut Is. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan apa yang gue suka dan apa yang gue pengen sebenarnya. Komputer, coding dan lain-lain tuh gue nggak bisa sebenarnya. Bukan nggak bisa, cuman nggak ada semangat untuk ngerjain itu. Nah, apa yang semangat buat gue adalah itu melakukan kreatif, industri kreatif, kayak bikin video kayak gini, ya kan? Lihat se-effort apa gue sampai gue habis berjuta-juta untuk lighting doang. Ini lighting ini hampir 2 juta lebih lah. Iya. Tuh, kamera ya tahu kamera mahal banget. Ini juga mikrofon juga lumayan mahal. Komputer apalagi untuk desain, untuk editing lain-lain. Sedangkan kalau coding kan ya pakai yang kentang juga bisa. Nah, itu jalan hidup gue itu ya istilahnya apa yang gue lakuin setelah gue lulus Is. Yeah. Ya mungkin kesalahan gue ya itu. Kesalahan gue adalah gue terlalu pede, gue nggak mau belajar, dan gue terlalu egosentris, gue terlalu tinggi, gue terlalu perfeksionis untuk melakukan gue terlalu kayak ya merasa diri gue king lah. Kayak gitu. Iya. Ya, pendapat lu gimana? Pendapat tentang lu atau pendapat tentang hal seperti ini? Hal seperti ini. Ya harus gue, tapi lu boleh mencontohin gue. Karena kan kita punya berbeda pendapat ya, pastinya. Karena lu kan orangnya lebih ke akademisi gitu kan. Tujuan lu juga akademisi. Coba jelasin. Iya, jadi kalau dari gua sih sebenarnya sederhana sih, Bill. We should have a dream gitu. Yeah. Kita pasti punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya angan-angan. I do have a dream. Iya, kita udah punya itu. Kita udah sama nih, udah punya. Tapi how-nya gitu, itu yang berbeda kan. How-nya berbeda. Dan dalam proses how-nya itu juga setiap orang juga mungkin lebih spesifiknya secara beda-beda lagi. Lu how-nya adalah gua mau bisnis sendiri nih. Gua yakin, gua percaya nih gua gitu kan. Tapi gue sendiri nggak seperti itu. Kalau gue juga meyakini gue punya potensi, gue punya skills, gue punya kompetensi gitu. Tapi gue meyakini bahwa experience yang gue dapat sekarang tuh masih belum seberapa gitu. Walaupun mungkin record gue ya, lu bisa lihat juga record gue beberapa, mungkin dari testing, dari apa itu udah banyak gitu. Tapi gue masih merasa gue harus terjun nih ke suatu industri atau menjadi babu tadi kan, jadi babu, at least coba aja dulu. Karena apapun itu, selama kita masih muda, kita masih punya waktu, ya we should try. Yeah, we have to try everything. We have to try everything. Yeah. Gitu kan. Nah, tapi jangan kelewat batas. Ya, asal nggak lewat batas. Ini masih dalam keadaan wajar. Karena keilmuan Karena keilmuan dan kita suka. Nah, ini. Oke. Ini menarik nih. Ini. Oke, menarik. Kemarin gue ngobrol sama seseorang dan dia bilang seperti ini. Jika kamu melakukan suatu hal dan itu membuat lu bahagia, kamu berada di jalan yang benar. Oke. Gitu. Ya. Secapek apapun gitu kan, tapi kalau lu bahagia, berarti lu di jalan yang benar. Dan dia tuh seorang yang ahli dalam dunia pendidikan. Dia suka banget pendidikan gitu. Dan dia terjun di situ. Dia banyak berinteraksi dengan murid, berinteraksi dengan siswa, dengan guru, dengan karyawan juga. Tapi dia juga happy dengan situ. Dia bilang ke gua, Bil, ya itu, kalau lu capek tapi lu kok happy gitu dengan kerjaan lu berarti di jalan yang benar. Sama ketika gua sendiri rasain sebegitu banyaknya kerjaan load, kerjaan pace kerja yang gua dapetin di pekerjaan yang gua yang sekarang ya. Itu gua happy gitu. Bahkan kepala gua bilang gini, load lu banyak loh. Lu kalau lu kecapean lu minta tolong gitu. Jangan lu kerjain sendiri. Lah, yang nggak salah sih Pak, tapi gua happy loh ngelakuin kayak gini. Jadi menurut gua udah di jalan yang benar gitu. Nah, jadi mungkin how-nya kayak tadi. How-nya adalah bagaimana cara kita aja sih. Mungkin gua nggak mengharuskan lu ngikutin cara gua, Bil gitu. Lu nggak mengharuskan lu ngikutin cara gua untuk menjadi babu dulu. Babu ya.
Padahal mungkin sebutannya bisa menjadi karyawan ya. atau apa? Atau pekerja lah ya. Staff atau apa itu. Ya. Tapi we have different destination maybe ya. We have different faith, we have different destiny gitu kan. I think we have the same dreams. Yeah, we have the same dream. Like we go to Jannah or something. Yeah. That's the ultimate goal. That's okay? our ultimate Yeah, goal. the grand why. Every Muslim wanted to. Yeah, but how to get there? Kan Yeah. kita beda-beda ya. Well. Kayak kita, contohnya kita mau ke Mekah, tapi lu lewat jalur udara, gue lewat jalur darat, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu, Bill. Jadi kan banyak ya pepatah kuno yang sering banget kita dengar, 1000 jalan menuju Roma gitu ya. Yeah. Dan juga ada 1000 jalan dan cara ya. Kalau gue bilangnya nggak cuma jalan itu kan ya jalan. Mungkin kita tahu jalan nih, misalkan gini. Misalkan contoh kayak gini, perbedaan jalan dan cara. Oh, gue tahu nih kalau gue pengen bangun rumah, gue harus punya duit. Caranya gimana? Jadi harus punya duit. Itu jalan. Tapi caranya gimana? Caranya gimana? Nah, itu dia. Bedanya bukan bedanya jalan dan cara kayak gitu. Contoh misalkan, gue tahu nih, gue harus punya duit, gue bisa bangun rumah. Tujuan kita rumah. Yeah. Jalan kita jelas, kita harus punya duit. Tapi how-nya bisa lu maling, bisa lu korupsi. Iya kan? Bisa. Iya, ada maksudnya. Tapi kan dengan cara-cara yang tidak tepat. Atau dengan cara yang tepat, misalkan gue jadi pebisnis, jadi industri kreatif sampai berkembang. Nah, itu bisa jadi jalan juga, jalan dan cara ya. Iya, gitu. benar. Gue setuju sih. Gitu sih. Cara punya jalan ya. Iya, punya cara, punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing, dan punya titik kesuksesan masing-masing. Mungkin ada orang yang cuman bisa makanan itu udah sukses gitu loh. Ngerti nggak sih? Ada kan yang kayak gitu. Yeah. Ada yang cuman orang walaupun dia nggak punya uang, tapi dia udah bisa berkumpul sama keluarganya, itu udah sukses menurut dia. Iya kan? Iya. Ya, oke. Gua jawab dengan satu kalimat sederhana. Apa? Berbahagialah dengan hal-hal kecil. Karena gini. Gua percaya bahwa tiap orang tuh pasti punya goal yang gede gitu. Iya. Big dream tuh pasti punya. Tapi kadang big dream yang kita anggap gede itu ada suatu momen ketika itu di orang-orang lain menjadi mimpi yang sederhana gitu. Dan ada mimpi yang sederhana di orang-orang lain kita anggap sebagai mimpi yang gede gitu. Iya. Sama kayak misalkan hal sederhana kayak gini. Kenapa gua bilang kayak gitu? Buat makan aja kita gampang, Bil. Kita bisa keluar lah cari makan, langsung beli makan. Kalau orang Palestina? Yep. Buat minum air aja Susah. Buat makan aja susah. Yep. Makan aja mungkin bisa ada airdrop dari orang dari seluruh dunia itu kirim airdrop. Tapi sebagian makanan expired, masih ada masalahnya. Padahal udah di depan mata tuh tujuan dia, goal dia yang pengen dia harapkan adalah dia Dapat makan. dapat makannya dapat, tapi expired misalnya makannya. Ada yang busuk itu kemarin gue lihat di video. Appreciate a small thing gitu. Grateful for a small thing. Gue jadi inget ini kata-kata Ustaznya Syafi Antonio. Jadi kebanyakan kita hanya berfokus pada kesuksesan besar. Kayak misalnya, gue mau punya duit 5M misalnya. Tapi kan untuk mencapai 5M itu kan nggak tiba-tiba 5M. Tapi kita harus kayak, ya cari kerja dulu mungkin, bikin bisnis dulu mungkin. Nah, small things-nya itu adalah kita bukan merayakan aja, jatuhnya kayak bersyukurlah kita udah bisa melangkah gitu loh. Iya makanya. Gitu loh. Ada dua hal lagi yang pengen gue sampaikan. Yang pertama dari Gus Baha yang menyatakan bahwa kita sujud aja, kita ditakdir untuk bersujud aja itu udah bagian dari hal yang patut banget kita syukuri gitu. Karena sebagian banyak orang makhluk di bumi kita ditakdir untuk sujud, berarti kita ditakdir bahwa Allah pengen kita untuk bersujud. Yeah. Itu satu. Yang kedua, mengutip dari stoikisme yang lu tunjukin gua ke tadi aja, yang lu nggak bahas dari tadi, malah gua sendiri yang bahas sekarang, bahwa sometimes appreciate small thing, kayak misalkan gini. Kita nggak perlu berharap lebih gitu. Jadi kayak tadi ketika reward adalah bonus, reward sama dengan bonus. Artinya ketika kita cuma berharap kecil seperti ini dan ketika alam atau universe atau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang lebih, itu berarti kita kebahagiaan lebih berlipat gitu. Yep. Jadi kebahagiaan kita yang sederhana ini ketika kita udah appreciate benar-benar dan ketika kok ada reward itu bonus dan kita pasti lebih berlipat gitu kebahagiaan kita gitu. Gue jadi keinget ini surat Ibrahim. Yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Jadi kayak kalau kita bersyukur ya Allah pasti akan ngasih kita nikmat yang banyak. Kayak tadi kita punya target kecil dan kita appreciate target kecil kita. Dan universe kita anggap ini Allah ya. Maksudnya Tuhan bakal ngasih kita rezeki yang banyak banget kalau kita appreciate, kalau kita bersyukur gitu. Itu sama seperti ayat yang tadi yang gue bacain. Nah kalau kufur ya
bakal azabnya Allah bakal sangat pedih. Nah itu dari segi agama. Kalau dari segi stoik kan tadi kayak gitu ya, universe, terus internal dimensi, eksternal dan lain-lainnya. That's it, udah. Oke, mungkin itu ya. Fuck the big three, nigga. It's just big me, nigga. Bum. Astagfirullahaladzim. Gue tuh punya ini nih, punya slogan gue sendiri. Apa? Stay chill, be real. Itu bagus tuh. Yes. Bagus. Stay chill, be real. Yoi.